Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita masih di daerah Gampeng, dimana yang akan kita telusuri ini adalah Pesanggerahan Ambar Ketawang. Dimana pesanggerahan ini itu dulu dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sebelum sekarang menjadi Keraton Jogja itu. Dulu pesanggerahannya itu ada di selatan dari Gunung Gampeng itu guys. Nah, di peta Belanda tahun 1935 itu di jalan yang ada di depan kita ini sampai ke sana itu dulu adalah jalur kereta api Tebu yang mengarah ke pabrik gula Madukismo guys. Nah, di sini ada sisa dari peninggalan benteng pesanggerahannya itu sekarang menjadi makam. Dulu di sini merupakan makam abdi dalam keratonnya, tapi sekarang menjadi pemakaman umum. Itu masih tersisa bongkahan-bongkahan ini, batu bata ini. Kalau kita lihat batu batanya ini tipis ya guys, batu batanya tipis tapi sudah direkatkan dengan menggunakan semen, dan ketebalannya bisa kurang lebih ini ada sekitar 40 sampai 50 cm. Ini masih berdiri sampai di sana itu, sampai ke selatan. Nah, sekarang kita akan menelusuri pesanggerahannya, guys. Yuk. Jadi menceritakan tentang Pesanggerahan Ambar Ketawang. Itu nama Ambar Ketawang itu adalah nama untuk sebuah keraton yang menjadi kediaman sementara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Jadi secara garis besar terbagi menjadi 3 petilasan, yaitu bekas Keraton Ambar Ketawang sendiri, terus Kestalan, dan Kademangan guys. Ini kita lewat semak-semak dulu jalannya, karena sebenarnya bisa tadi lewat sana tapi kita harus melompat pagar. Jadi kita putuskan buat lewat sini. Selain di sini pun juga bisa lewat di sebelah sana kalau kalian yang bawa mobil. Jadi kita lewat sini karena sekalian nge-explore untuk Gunung Gampengnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba ceritakan kembali tentang petilasan Ambar Ketawang tersebut. Jadi Ambar Ketawang atau saya kaget, saya kira ular, ternyata batang kayu. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dulu itu membangun keraton ini itu pada tahun 1755, yang kala itu masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Nah, bertepatan setelah pecahnya Kerajaan Mataram menjadi 2, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Solo, itu melalui perjanjian Giyanti guys. Jadi bangunan yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 yang diberi nama Ambar Ketawang adalah tempat yang sebelumnya itu terdapat pesanggerahan yang bernama Pesanggerahan Gamping, atau disebut pula dengan nama Puro-Puro. Nah, arti dari nama ini itu sendiri adalah sebagai tempat tinggal, atau lebih spesifiknya lagi itu tempat tinggal untuk orang-orang, terutama untuk para prajurit Kerajaan Mataram yang berada dalam perjalanan secara geografis. Letak pesanggerahan ini itu berada dalam wilayah perbukitan yang cukup tinggi dulunya ya guys. Karena yang seperti yang kemarin saya ceritakan tentang apa itu namanya, Gunung Gamping itu, kemarin saya menceritakan tentang itu. Nah, itu kalau kalian lihat gedung yang ada di sana itu merupakan kampus Aisyah. Kampus apa itu? Stikas Aisyah tuh. Tuh. Saya kurang tahu guys, pokoknya itu kampus tentang kesehatan gitu. Yang ada di Gampeng itu loh. Jadi Ambar Ketawang ini berhubungan dengan nama Ambar Ketawang itu sendiri. Jadi bila diartikan secara etimologis, ambar itu yang berarti mencium atau meneliti
Sedangkan kata ketawang itu diartikan sebagai bawang guys, atau tinggi. Nah, jadi apabila digabungkan dalam satu frase, nama Ambar Ketawang itu adalah tempat yang tinggi dan dimanfaatkan untuk melihat atau mengintai waktu itu. Jadi bangunan di tempat ini itu dibagi menjadi tiga bagian utama guys. Nah, ini merupakan tanah Sultan Ground, Kesultanan Yogyakarta ini. Sekarang kondisinya seperti ini, menjadi seperti perkebunan. Itu dulu merupakan pesanggerahan. Jadi sebelum Keraton Yogyakarta sekarang itu, dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu tinggalnya di sini. Nah, di sini itu dulu juga ada bangunan yang megah seperti keraton gitu guys. Nah, terus kemudian saya ceritakan kembali. Untuk bangunan pertama itu yang mana membujur dari utara ke selatan, itu panjangnya ada sekitar 8 meter. Lalu kemudian bangunan yang kedua itu letaknya persis di utara bangunan pertama, itu ada ukuran panjangnya 6 meter dan lebarnya 1 meter. Lalu bangunan ketiga yang membentuk huruf L yang panjangnya hingga 15 meter. Nah, selain ketiga bangunan utama tersebut, itu juga ditemukan bangunan kestalan, nah, atau kandang kuda. Terus bangunan kestalan ini berupa dinding yang lokasinya berada di sekitar 100 meter dari bangunan keraton. Jadi ada di bagian sebelah selatan dari tempat ini guys. Itu kalau kalian ke arah selatan sana, itu nanti akan ketemu Tugu Telogo. Nah, nanti sekitar tidak jauh dari situ itu dulu merupakan kestalan yang menurut Bapak yang memberikan informasi yang menjaga Gunung Gamping itu di kestalan itu sekarang sudah menjadi dapur warga guys. Gitu. Nah, bangunan kestalan itu dulu berupa dinding yang lokasinya itu berada di sekitar 100 meter seperti yang saya ceritakan tadi itu. Nah, sementara untuk bagian utama lain, yaitu Kademangan, ditemukan berada pada 180 meter arah barat daya keraton. Jadi berada di sekitar sana itu guys. Nah, pada situs ini yang nanti kita akan explore itu, kita dapat menjumpai pula yaitu sisa-sisa dinding tembok. Nah, salah satunya yang ada di saya informasikan tadi guys, yang menjadi makam tadi itu. Terus yang barat serta sisi selatan yang membujur sepanjang 14 meter. Terus di dinding tersebut itu dibuat melintang. Jadi mengelilingi bangunan yang memiliki luas kiranya ada 5-4 hektaran guys. Jadi luas sekali guys bangunan ini. Terus dinding yang mengelilingi itu juga tebal, kurang lebih itu ada 50 cm seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Terus di sebelah utara itu terdapat saluran irigasi yang disebut uruk-uruk. Nah, saluran berada di bawah pagar tembok, berbelok menuju arah kestalan untuk keperluan memandikan kuda dan mencuci kudanya. Jadi ada di sana itu guys. Tuh. Sri Sultan Hamengkubuwono ini yang pertama tadi itu diketahui menempati keraton ini itu tidak lama, kurang lebih itu ada sekitar 1 tahun lamanya. Terus itu dari tahun 1681 hingga tahun 1682. Nah, setelah pembangunan keraton yang berada di Pacetokan, yang sekarang itu menjadi lokasi Keraton Jogja, sampai saat ini selesai. Nah, itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu bersama abdi dalamnya itu segera pindah ke keraton. Nah, jadi selama kurang lebih 1 tahun itu kemudian setelah yang di Pacetokan sana itu selesai, yang sekarang menjadi Keraton Jogja itu, nah, Sri Sultan Hamengkubuwono bersama abdi dalamnya pindah ke sana guys. Tuh. Nah, jadi ceritanya itu hanya ada 2 abdi dalam yang tinggal di daerah tempat ini, yaitu Kiai Wirosuto dan Nyai Wirosuto yang memilih untuk tetap tinggal. Terus kemudian ada cerita tentang Begakak seperti yang kemarin saya upload tentang Gunung Gamping itu dan upacara Begakak. Nah, sekarang kita coba untuk mengeksplor tempat ini guys. Kita coba akan mengeksplor bagian-bagian dari tempat ini. Di sini ada 2 ada 2 batu seperti yang kita lihat di hadapan kita.
Ada 2 batu kotak. Terus kemudian kita coba cari lagi tempat-tempat ini. Oh, ini ada ini guys. Nah, ini seperti ada tatanan batu bata yang masih tersisa. Kalau yang sekarang kita lihat dari sini sampai ke sini guys. Nah, oh, iki bangkernya apa ya, Dal? Iki bangkernya apa ya? Oh, ini guys. Jadi menurut Bapak yang menceritakan tentang yang menjaga Gunung Gampeng, itu juru kuncinya di sana. Itu di sini itu ada bunker, guys. Nah, ini bunkernya, guys. Ini jadi ceritanya ini bunker yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai bentuk tempat untuk apa ya? Istilahnya untuk berlindung dari Belanda atau musuh lainnya, guys. Jadi menurut ceritanya dulu ini tuh bisa dimasuki, guys. Jadi itu merupakan bunkernya besar, sekitar lebarnya ada 3 meter dan panjangnya tidak diketahui. Karena menurut Bapak juru kunci itu, Pak Gito, itu dulu pernah masuk ke dalam bunker ini. Bahkan sampai 3-4 orang itu bisa masuk ke dalam bunker ini, tapi tidak diketahui ujungnya sampai mana. Jadi karena sudah tertimbun oleh tanah, jadi kita tidak bisa mengeksplornya. Namun menurut cerita yang diceritakan oleh Pak Gito sebagai juru kunci Gunung Gampeng, tadi bunker inilah yang bisa dimasuki. Dulu itu waktu Pak Gito zaman muda atau zaman kecil gitu, itu pernah digunakan untuk masuk. Jadi Pak Gito itu pernah masuk sampai ke bunker ini, guys. Tapi nggak tahu itu tahun berapa, tadi juga tidak diceritakan tahunnya. Tapi sekarang kita hanya bisa tinggal melihat bagian atas dari bunker ini saja, guys. Jadi ada kemungkinan bahwa pesanggerahan Ambar Ketawang ini itu dulu juga dilengkapi sebagai tempat untuk istilahnya untuk apa namanya? Untuk berlindung, guys, dari musuh. Jadi kata Pak Gito tadi itu untuk berlindung dari Belanda, guys. Itu. Jadi sampai di sana bisa jadi lokasi dari pesanggerahan Ambar Ketawang itu dulu ini tuh masih ada di tertimbun tanah, guys. Jadi masih tertimbun tanah. Nah, ini kalau kita lihat ini bagian dari tanahnya itu kan melengkung. Di sini ada seperti apa? Turunan gitu, tidak rata. Jadi bisa jadi tempat ini itu dulu tertimbun oleh tanah. Gitu. Coba kita lihat di bagian sisi lain. Di sini juga ada secuil bangunan. Ini ada sesajinya juga, guys. Itu seperti secuil tembok yang tersisa di tempat ini. Oh, di sana itu ada. Nah, ini ada temboknya, guys. Di sebelah sana itu ada temboknya, dan di sini itu ada bagian dari lantai dari pesanggerahannya, guys. Ini. Jadi bagian lantainya itu sudah menggunakan apa ini, semen. Terus di sini itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian sini itu ada temboknya seperti yang kita temukan di benteng makam tadi. Dan di sini terlihat runtuh gitu. Nah, ini juga ada seperti benteng pondasinya gitu yang tersisa. Nah, untuk ketinggian benteng yang kita temukan yang ada di hadapan kita ini kurang lebih ini ada sekitar 2,5 meteran. Terus ketebalannya itu adalah sekitar 50 cm atau setengah meteran, guys. Nah, di sini sudah jebol lagi.
dan menuju ke pemukiman penduduk. Nah, ini sudah banyak yang hancur dari benteng-benteng ini, guys. Nah, ini dulu panjang sekali sampai ke sana. Untuk gambar awal dari pesanggerahan ini, saya mencari informasi itu tidak saya temukan juga, guys. Gambarannya zaman dulu itu seperti apa, atau gambar ilustrasinya saya tidak menemukan tentang bangunan ini. Nah, ini ada catatannya, guys. Nah, ini merupakan pondasi-pondasi seperti yang kita lihat tadi. Nah, untuk yang ini tuh ini, guys. Ini. Terus yang ini itu yang nah ini, yang ini. Kalau yang ini kita belum menemukan. Kalau yang ini seperti yang di utara tadi itu, yang di ujung sana. Nah, yang ini. Mungkin yang ini tuh ada di bagian sana. Ini merupakan cerita dari Pesanggerahan Ambar Ketawang. Kalian kalau datang ke tempat ini bisa mengunjunginya. Ini mudah sekali ditemukan. Dan ini sudah masuk BPCB Yogyakarta tahun 2014. Nah, kita coba untuk melihat. Tapi ini bentengnya itu, batu batanya itu tidak terlalu tebal, guys. Tipis-tipis malah. Terus ada goresannya seperti ini. Itu menggunakan satu jempol orang. Mungkin dulu begini ya, guys. Membuatnya. Tapi mempunyai ketebalan sekitar 50 cm tadi. Nah, ini kalau yang kita lihat dari sisi sebelah selatan. Di sini masih ada 3 puing dari benteng pesanggerahannya. Di sana itu sudah mulai jalan raya itu, guys. Itu. Jadi ternyata mobilnya, kalau kalian menggunakan mobil bisa langsung masuk ke lokasi ini. Terus untuk ketinggian dari pagar atau benteng yang ada di depan kita ini itu kurang lebih ada sekitar 3 meter tingginya. Dan ini mempunyai panjang benteng yang tersisa sampai ke sini. Nah, ini sampai ke sini itu sekitar ada 10 meter, guys. Tuh. Jadi tinggal puing-puingnya saja. Kita coba melihat lagi yang di sebelah sini tuh nampaknya masih ada bekas lantainya. Nah, ini merupakan bekas lantai dari Pesanggerahan Ambar Ketawang, guys. Ini ternyata ada batu bata yang ditata, disusun sebagai lantai, kemudian diplester menggunakan semen seperti ini. Saya penasaran sekali dengan bentuk asli dari pesanggerahan ini, guys. Tapi saya cari informasinya itu tidak ada, ilustrasi gambarannya itu tidak menemukan. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mempunyai atau pernah tahu informasi tentang ilustrasi gambar pesanggerahannya, bisa tulis di kolom komentar. Karena saya penasaran sekali. Atau bisa kirim pesan lewat Instagram komunitas Ohul. Nah, mungkin bentengnya itu sampai sini juga, guys. Tapi di sini sudah terpendam. Terus di situ ada seperti tetenger gitu, guys.
guys. Jadi di tempat ini tuh sekarang digunakan sebagai tempat wisata bersejarah. Jadi bagi teman-teman yang menyukai sejarah bisa ke tempat ini. Nah itu petilasan Keraton Ambar Ketawang. Nah itulah guys, jadi ceritanya secara singkat dapat kita simpulkan bahwa sebelum adanya Keraton Yogyakarta seperti yang sekarang ini, itu dulu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 setelah perjanjian Giyanti itu membuat keratonnya di sini, tapi hanya digunakan sebagai tempat tinggal sementaranya, yaitu sampai dengan keraton yang sebenarnya itu ada, yang sekarang menjadi Keraton Yogyakarta itu. Sampai di sana itu jadi beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 itu tinggal sementara di Ambar Ketawang ini, dan sekarang tempat ini menjadi petilasan dan tempat bersejarah khususnya bagi warga Yogyakarta sebagai petilasan Keraton Ambar Ketawang. Oke guys, mungkin informasi yang saya berikan tentang pesanggerahan Ambar Ketawang, informasi sejarah saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.